Bisa bisa bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahra siyami wal qiyam wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahul malikil manan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil alam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Nasiruddin Khalid MAG. Yang saya hormati Bunda Tati Munzaini, yang saya hormati Ibu Nda Kinan dan para jamaah Khatmil Quran. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia karunia yang sangat banyak yang kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat Allah yang diberikan pada kita, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat umur yang sehat, nikmat atas kesempatan waktu sehingga kita bisa melaksanakan pada hari ini Jumat tanggal 21 Februari 2005 bertepatan dengan tanggal 21 Syakban. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Khatmul Quran yang ke-50. Masya Allah subhanahu. Selamat malam salam tercurah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat kerabatnya serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan umat Muhammad sampai akhir hayat kita dalam keadaan iman dan Islam dan diakhirkan umur kita dengan akhir yang husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kita mengadakan Khatmil Quran yang ke-50 dan alhamdulillah ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membersamai dalam acara tersebut. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah akan saya bacakan susunan acara pada petang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua Koordinator Tadabbur Quran. Yang ketiga, pembacaan Al-Quran bersama, yaitu dengan halaman terakhir dari juz masing-masing yang disisakan. Kemudian acara yang keempat, pembacaan zikir petang, yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Ustadz Hendra, insya Allah. Kemudian pembacaan Al-Quran bersama dalam takmin ini dari Quran surat At-Takasur sampai dengan surat An-Nas. Kemudian acara keenam yaitu Tadabbur Quran dan acara ketujuh update kegiatan dari program Yasfa Matahati. Kemudian yang kedelapan adalah doa, yang kesembilan adalah penutup. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama kita buka acara ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara pada petang hari ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapat barokahnya. Ala hadinah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pembukaan sudah kita laksanakan. Kemudian menginjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Koordinator Hifdzul Quran untuk memberikan sambutannya kepada Al-Ustadzah Ibu Ustazah Hajah Tati Muzaini. Kepada beliau dipersilahkan, tafadhali Ustazah. Terima kasih Ustazah Zarina. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jamaah Khatmil Quran yang ke-50, yang dimuliakan Allah, saya sebagai koordinator dari tim manajemen Tadabbur Quran mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara pada petang hari ini, yang pada dasarnya merupakan rasa syukur dari kita semua yang selalu eh, mem- kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selalu menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan pertama kali kepada para petugas acara pada kali ini, yaitu Bunda Kinan sebagai host, Ustadz Hendra Surahman yang memandu jamaah dengan zikir petang, Ustazah Dedeh Lesma Yanti yang memandu jamaah dengan tilawah surat-surat akhir dari Al-Quran, eh, kemudian Ustazah Hajah Rina Sri Parjini yang pada kesempatan kali ini beliau menjadi pembawa acara. Kemudian terima kasih kepada ketua-ketua kelompok yang senantiasa mengkoordinir jamaahnya untuk menghatamkan bagian juznya maupun menghatamkan 30 juz secara mandiri. Yaitu yang pertama kepada Ibu Nisma Awang, Ketua Kelompok Al-Karim, kemudian Ibu Tri Laksamanawati, Ketua Kelompok Al-Azim, kepada Ibu Nur Dalita, Ketua Kelompok Al-Hakim, kepada Ibu Siti Zubaidah, Ketua Kelompok Al-Majid, Ibu Yurnelis, Ketua Kelompok Al-Furqon, Ibu Nui, Ketua Kelompok Al-Zikr, Ibu Nuraini Hussein, Ketua Kelompok Al-Huda, Ibu Rini Suwardi, Ketua Kelompok Ar-Rahma, Ibu Mercy Emilia, Ketua Kelompok Ashifa, Ibu Lestari, Ketua Kelompok Al-Malik, Ibu Ambar Trimartini, Ketua Kelompok Anur, Ibu Sofiani, Ketua Kelompok Al-Bayan, dan Ibu Hajah Rina Sri Parjini, beliau mengkoordinir dua kelompok, yaitu kelompok Al-Alim dan kelompok Al-Hafiz. Yang ke-15 adalah Ibu Inong Yuliati, eh, yang mengetuai kelompok Al-Fatah. Dan di atas semuanya tentu saja sudah barang tentu terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada guru kita, Kiai Haji Ustadz Nasiruddin Khalid, yang berkat bimbingan beliaulah kita dapat bertemu di acara-acara yang penuh berkah ini. Dan untuk informasi bagi kita semua, juga untuk memotivasi seluruh jamaah, eh, saya akan sampaikan di sini beberapa atau sebagian dari jamaah kita yang telah menghatamkan secara mandiri dari kelompok Ibu Hajah Rina Sri Parzini. Ini dari beliau bagaimana telah disampaikan tadi, beliau mengkoordinir dua kelompok, yaitu kelompok Al-Alim dengan Al-Hafiz. Nah, dari jemaahnya ini ada dua peserta yang dalam satu bulan itu 3 kali hatam. Kemudian ada 5 peserta yang di dalam satu bulan itu 2 kali hatam. Dan ada 35 peserta yang dalam satu bulan 1 kali hatam secara mandiri.
seluruhnya itu secara mandiri. Kemudian yang khatam bersama 30 juz yang bersama dalam 1 bulan itu selama 2 kali untuk satu kelompoknya. Masya Allah. Terima kasih untuk koordinasinya, Ibu Hajar Rina Sri Parjini. Kemudian dari kelompok Al-Bayan yang dikoordinir oleh Ibu Sofyani, Bapak Ali Mursali, beliau berhasil menghatamkan secara mandiri. Kemudian dari keluarga Al-Karim yang dikoordinir oleh Ibu Nismah Awam, ada 4 ibu yaitu Ibu Azizah, Ibu Mira, Ibu Siti Nurjanah, dan Ibu Nurul Huda. Sedangkan dari kelompok Al-Majid yang dikoordinir oleh Ibu Siti Zubaidah, ini juga Ibu Zubaidah Ali ini beliau sampai 8 kali dalam kurun waktu Januari Februari itu dari Khatmil Quran 49 sampai dengan 50, beliau secara sendirian itu 8 kali 30 juz. Masya Allah. Kemudian dari kelompok Al-Fatah yang dikoordinir oleh Ibu Inong Yuliati, itu ada 3 ibu, yaitu Ibu Rusnawati, Ibu Rusmawati, Ibu Nur Kodriati Syaum, dan Ibu Dusmiati. Yang terakhir adalah dari kelompok Al-Azim yang dikoordinir oleh Ibu Tri Laksamanawati, yaitu beliau sendiri, Ibu Tri, eh, kata mandiri, kemudian Bu Ade Lastini dan Ibu Arti Wirastuti. Tentu saja dari kelompok-kelompok yang lain juga yang tidak sempat untuk melaporkan ke grup manajemen, tentu sudah ada juga atau sudah banyak juga yang menghatamkan secara mandiri. Terima kasih atas koordinasinya kepada ibu-ibu ketua kelompok. Eh, Demikian yang sambutan yang saya berikan pada petang hari ini kepada Ustazah Hajarina Sri Parjini. Dipersilakan untuk melanjutkan acaranya. Silakan Ibu. Bunda Rina, izin mikrofonnya belum nyala. Mudah-mudahan semua peserta istiqomah dengan Al-Quran. Karena nanti yang akan dibawa dalam kubur itu adalah hanya Al-Quran yang di dalam jiwa kita. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Kemudian acara yang ketiga yaitu pembacaan Al-Quran bersama yang kepada para peserta yang telah mendapatkan tugas untuk menyampaikan pembacaan terakhir dari juznya masing-masing. Dipersilahkan dengan waktu 5 menit. Tafadhali. Kan dibuka mikrofonnya ya Bapak Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
فما كان لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من لا يتبع يؤمن الرسول ولا ممن يؤمن ينقلب على عقبيه وإن فساء كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن أما أنتم يشركون أشد الناس من قوة خلق لرؤوف السماوات والأرض رحيم من الله قد قد ذلك نرى بأنهم تقلب لا يفقهون وجهك في هذه السماء الحدائق ذات لنولينك فلنولينك قبلة قبلة ترضاها ترضونها فولي لا وجهك شطر المسجد الحرام الله وحيث وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم بينهم شطرة شهيد وإن الذين وإنهم أوتوا جميعا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ذلك ربهم بأنه وما الله لا بغافل عما يعملون كمثل الذين ولئن من أتيت قبلهم الذين أهواء أوتوا الكتاب بكل ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ولئن أت كمثل ولئن أتيت الشيطان الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا فلما كفر قال أنت أروني بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ربنا على ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين سليمان بسم الله الرحمن الرحيم silakan Bunda Rina. Silahkan dilanjut. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah. Menginjak acara yang keempat yaitu pembacaan zikir petang bersama. Selanjutnya kita sapa dulu Ustadz Hendra. Assalamualaikum Ustadz Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah, Waji. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya marilah sama-sama kita baca zikir petang bersama yang insya Allah akan dipandu dalam kesempatan ini dipandu oleh Ustadz Hindra Surahman. Mari kita simak bersama-sama kepada Ustadz Indra dipersilahkan. Tafadhol Ustadz Mas Kuron. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah rahimakumullah.
Mari kita kembali melanjutkan agenda di sore hari ini, di petang ini dengan membaca zikir bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengijabah menjadi harapan-harapan kita, disehatkan lahir batin kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita. Terusus Amin. buat guru senantiasa guru kita senantiasa diberikan panjang umur, keberkahan keluarga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bu Hajakinan mohon dibantu ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا سبحان الله وبحمده 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 سبحان
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم أستغفر الله 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 العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد 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 والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi wasilah kebaikan buat kita semua, keberkahan buat kita semua. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallah. Bunda Rina, suaranya boleh di-on dulu. Keberkahan cucuran rahmat di petang hari ini pada kita semua. Baik, selanjutnya untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran bersama.
dari Quran surat At-Takasur sampai dengan surat An-Nas yang insya Allah akan dipandu oleh Ibu Ustazah Dede. Assalamualaikum Ustazah Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bisa membersamai dalam Qatmul Quran ini. Alhamdulillah, pada Ibu Dede dipersilahkan untuk memandu bacaan Khatmil Quran dari surat At-Takasur sampai dengan surat An-Nas. Tafadhali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Mohon di-on-kan mikrofonnya. Anin na'im. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malau wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Taramihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Li'ilaf bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayb falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Qul ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla nara zata lahab, wa mar'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Dede. Semoga apa yang telah dilafadzkan tadi membawa keberkahan kepada kita semua Amin. dan kita semua mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu Tadabbur Quran. Apakah Ustadz sudah ada? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Amin, diberkahi amin. ilmunya, berkah sehatnya, berkah umurnya panjang, barokahnya alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa bisa membersamai kita semua dalam setiap khotmul Quran yang alhamdulillah pada hari ini khotmul yang ke-50, Masya Allah kita sudah berapa tahun ya kita alhamdulillah. Ya Ustaz, alhamdulillah kita ini bersyukur bisa bersama-sama dengan Ustadz sehingga kita mendapatkan ilmu dan bisa disebarluaskan kepada yang lain sehingga menjadi ilmu jariah yang mengalir bagi Amin, amin, Ustadz dan amin. kita semua. Amin. Baik, alhamdulillah pada hari ini eh, Tadabur Quran Surat Al-Mujadalah ayat ke-7 yang insyaallah akan disampaikan kepada Al-Ustadz Nasruddin Khalid. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Amin. Kepada Amin. Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Nasiruddin Khalid MAG, kepada beliau dipersilahkan. Tafadhol Mas Purun Ustadz. Baik, syukran. Dan Jarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa ansarih ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. السادة السيدات أسعدكم الله حياتكم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Khatmil Quran Agung yang ke-50. Ya, mudah-mudahan kita dan Bapak Ibu semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat Allah, barakah dari Allah SWT, senantiasa dalam lindungannya, dan senantiasa Allah hadirkan kepada kita ma'iyatullahi, kebersamaan beliau, kebersamaan Allah sampai akhir masa. Terima kasih tentu kami sampaikan kepada koordinator kegiatan Khatmil Quran, Bunda Haja tadi, host kita, Bunda Kinan, dan tentu saja kita tidak lupakan jasa peran serta daripada segenap manajemen Khatmil Quran, ketua-ketua halaqah, ketua-ketua kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 16. Semoga Allah SWT mencurahkan kepada beliau-beliau semuanya, menghadirkan pahala sebanyak pahala-pahala yang diperoleh oleh para jamaahnya. Subhanallah, alangkah indahnya, alangkah bahagianya orang-orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man dalla ala khair, falahu ajruhu wa ajru man amila bih, min ghairi yanqus minhu syai'." Siapa orang yang memberi petunjuk, mengarahkan, mengajak, memberi contoh, apapun bentuk-bentuknya, kegiatan-kegiatan kebaik yang mengajak orang lain, maka ketika orang lain itu mengikutinya, maka bagi orang yang mengajaknya beroleh pahala sama pahalanya dengan orang-orang yang diajaknya, sebanyak orang yang diajaknya. Min ghairi ayyamqus minhu syai', tanpa sedikit pun berkurang pahala, baik pahala orang yang melakukannya maupun yang mengajak.
Subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, hari ini kita akan membahas satu, memahami bersama pesan Allah SWT di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-7. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kan. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Bapak yang muliakan, kalau kita terjemahkan pesan ayat ini secara sederhana, maka coba kita dapat pahami dengan sederhana. Alam taro annallaha, tidakkah kau tahu, tidakkah kau faham, annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dengan tingkatan-tingkatannya, dengan di segala planet, dengan segala macamnya. Wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di muka bumi, ke dalam, dimanapun tempat. Bagaimana bentuk pengetahuan Allah, pemahaman Allah, pengetahuan Allah kepada makhluknya di langit dan bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Sekiranya ada 3 orang berbincang-bincang tentang satu masalah. Sekiranya ada orang sedang membicarakan hal yang najwa, itu artinya rahasia. Sesuatu yang sangat ditutup-tutupi, dirahasiakan. Ada orang bertiga bercakap, membicarakan sesuatu yang rahasia di malam gelap, di suatu tempat tertutup. Apa kata Allah? Illa huwa rabi'uhum. Kecuali Allah yang menjadi pihak yang keempatnya yang hadir di situ. Kalau ada 5 orang berkumpul, melakukan perencanaan permufakatan, entah baik entah buruk, ataupun buruk, atau persekongkolan, atau suatu niatan, baik maupun buruk, yang dirahasiakan atau ditampakkan, dinyatakan. Illa huwa sadisuhum. Maka kalau ada 5 orang tadi sedang bermufakat, sedang bermusyawarah, merahasiakan sesuatu, tidak lain Allah akan menjadi pihak yang keenamnya. Wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Boleh jadi bilangannya tidak seperti disebutkan dalam Al-Quran. 3, Allah menjadi pihak yang keempatnya. Jika 5, Allah menjadi pihak yang keenamnya. Bisa lebih daripada itu, berapapun jumlahnya. Atau lebih kurang daripada itu, berapapun jumlahnya. Illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidak lain Allah melalui rasul-rasulnya, melalui utusan-utusannya, melalui para malaikatnya. Illa huwa ma'ahum, bersama mereka. Pihak Allah SWT berada pada pihak yang selanjutnya, melalui para malaikatnya. Aina makanu, dimanapun tempatnya berada. Entah di Indonesia, di luar negeri, di tempat tersembunyi, di tempat yang aman sekalipun, nggak ada orang melihat, tidak ada CCTV, dan tidak ada yang lainnya. Illa huwa ma'ahum aina makanu, tetapi Allah akan membersamai mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian kelak nanti, itulah mengapa menggunakan kata thumma, huruf ataf, thumma berarti menunjukkan at-tarakhi, ya, menunjukkan ada jeda waktu yang panjang, yang lama. Kapan? Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Apa? Allah akan yunabbi'uhum. Allah akan memberitahukan. Allah akan mengungkapkan. Allah akan menampakkan. Akan menjelmakan, menunjukkan. Dengan kata yunabiuhum, bukan dengan kata yukhbiruhum, itu berarti bahwa berita, bahwa informasi itu sangat detail sekali. Sesuatu yang dalam pandangan orang mungkin dilupakan orang, atau dia sendiri tidak menyadarinya, dia sendiri tidak mengingatnya. Tetapi itu kemudian akan ditampakkan
oleh Allah SWT ke hadapan mereka semua nanti di alam akhirat ketika hisab, ketika mizan. Lalu Allah akan katakan, akan firmankan kepada mereka, Iqra kitabak, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca, baca catatan yang telah kau goreskan dengan perbuatanmu, ucapanmu, perkataanmu, perbuatanmu, pekerjaanmu, apapun itu semuanya yang kau tampakkan dan yang kau sembunyikan, ya, yang kau beritahukan atau kau rahasiakan, akan ditampakkan semuanya. Itulah mengapa bilang yunabbi'uhum. Allah akan beritahukan hal yang detail, yang mengagumkan, yang kita sendiri mungkin lupa. Kita sendiri mungkin tidak menyadarinya, bahwa itu semua akan dibuka nanti. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bagi muliakan. Ayat ini dalam pandangan sebagai ulama mengatakan ini bukti ma'iyatullah. Ini bukti Allah membersamai. Melalui siapa? Melalui para malaikat-malaikatnya yang diperintah oleh Allah SWT. Ini pula yang disebut muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan penyertaan? Siapa yang mendapatkan pendampingan? Siapa yang mendapatkan pembersamaan itu? Maka dalam kajian tauhid, ma'iyatullah dibagi dalam dua kategori besar. Ada namanya ma'iyatullahil ammah, yang satunya lagi ada ma'iyatullahil khassah. Ada ma'iyatullahi al-ammah, ada ma'iyah yang sifatnya general, universal, syamil, kamil, semua siapa saja. Jadi penyertaan Allah yang bagian pertama ini, yang general ini, yang makro ini, yang luas ini, maka tidak hanya orang-orang yang beriman, entah dia itu orang mukmin, orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik, orang mulhid. Mulhid apa? Yang tidak beragama sekalipun, yang tidak punya Tuhan. Semua dalam bentuk apa Allah Subhanahu wa taala menyertai mereka, membersamai mereka? Dalam bentuk bahwa Allah menyajikan untuk mereka, Allah menyediakan untuk mereka fasilitas hidup di dunia. Maka Allah tidak memandang dia muslim, mau dia kafir, mau dia munafik, mau dia fasik, semua dikasih. Perhatikan pada um, surah Al-Isra. Surat Al-Isra. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma ata'u rabbik kana mahdura. Wa ma ata'u rabbika kana mahdura. Apa maknanya? Semuanya, kata Allah, semuanya dikasih oleh Allah. Enggak ini, enggak itu. Semua, yang kafir, yang mukmin, yang fasik, yang munafik, semua dikasih hidup di dunia. Bahkan bukan hanya manusia. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan selanjutnya ayat, tak ada satupun binatang melata yang berada di muka bumi ini kecuali Allah jamin kehidupannya. Itulah bentuk ma'iyatullah. Bentuk pembersamaan Allah. Allah tidak pilih kasih, Allah tidak pilih-pilih. Bahkan di sini berlaku hukum dunia. Sunnatullah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Siapa yang kerja keras dia akan dapat. Bahkan kadang-kadang dilakukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah juga dapat. Bukankah orang mencuri, dia akan beroleh pencuriannya. Orang yang korup, dia akan dapat dari korupsinya. Orang yang menipu, dia akan berhasil dalam penipuannya. Itu bentuk ma'iyallah. Allah tidak pilih-pilih. Semuanya dikasih, silahkan. Urusan itu halal, haram, nanti kalian bertanggung jawabkan di akhirat. Tapi di dunia, dikasih.
Perhatikan surah Al-Isra ayat 18. Wa man aradal ajilah. Siapa yang mengingini kehidupan dunia ini, ajalna lahu. Kami berikan yang dia kehendaki di dunia ini. Kami berikan di dunia. Tidak dipilah di sini. Siapa saja yang minta, siapa saja yang berharap, siapa saja yang berusaha, mau caranya kayak apapun, Allah kasih. Inilah namanya ma'iyatullah al-ammah. Tetapi di luar itu ada ma'iyatullah al-khassah. Ada ma'iyatullah yang khusus, yang spesial, yang eksklusif. Siapa yang memiliki ma'iyatullah al-khassah ini? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dengan keimanan yang benar, yang sungguh-sungguh. Maka bagi mereka, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar ini, bukan hanya akan mendapatkan ma'iyatullah al-amah, diberi penghidupan, diberi oksigen, berlayar di lautan, terbang di angkasa dengan pesawat, jalan di atas daratan, dia makan, dia minum. Itu yang dirasakan, yang diterima oleh siapapun. Ada tambahan bagi orang-orang yang beriman bentuk ma'iyatullah itu. Apa? Di antaranya Bapak muliakan adalah hidayah, adalah taufik, adalah ridha, adalah inayah, adalah sakinah dan lain-lainnya. Ini bentuk penyertaan Allah yang sengaja Allah hadirkan hanya khusus bagi orang-orang yang beriman dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka ketika kita, setiap individu kita merasakan bahwa kita ringan di dalam melaksanakan ibadah, datang panggilan untuk sholat begitu nyaman, begitu senang mendatangi. Laki-laki mendatangi masjid atau ibu-ibu bersegera menyambut panggilan untuk sholat. Sebentar lagi datang Ramadan, bersukaria menyambut Ramadan, gak ada beban, gak ada pikiran yang memberati, senang. Bahkan selalu dalam hari-harinya mungkin berdoa, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu barangkali bentuk-bentuk yang di dalamnya, di dalam hati ada apa? Ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menyambut perintah Allah itu dengan senang. Tapi pernahkah suatu saat di masa lalu, di masa kelam dahulu, di masa ketika kita dipanggil oleh Allah untuk ibadah malas? Bahkan na'udzubillah mungkin pernah suatu saat dulu kita meninggalkan itu. Rasa-rasanya begitu jauh kita dengan Allah. Sehingga panggilan tidak begitu dihiraukannya. Ajakan tidak pula didengarkannya. Tausiah di mana-mana pun dianggapnya sebagai angin lalu saja. Boleh jadi saat itu. Ma'iyatullah yang namanya taufik tidak hadir pada dirinya. Dia mukmin, dia muslim, itu hidayah. Tapi belum tentu setiap muslim mendapatkan taufik. Kalau begitu apa itu taufik pemirsa? Maka taufik itu kerelaan, kemauan, kesenangan, kesediaan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itulah taufik. Dan itu adalah bentuk ma'iyatullah. Itu amat sangat berharga, bernilai bagi seorang yang beriman. Melebihi apa yang kita miliki dari sisi materi. Kenyamanan, ketentraman, kesediaan mengikuti, kesediaan untuk menyambut perintah Allah. Itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Bahkan enggak setiap orang muslim memiliki. Apalagi bentuk ma'ayatullah al-khasab pada orang yang beriman. As-sakinah, ketentraman batin. Tenang batinnya. Menghadapi problem, permasalahan hidup ini. Kalau diberi anugerah rizki yang banyak, tenang batinnya. Tidak terfikir macam-macam yang kira-kira ini dapat menyimpang dari perintah Allah. Dapat melanggar dari larangan Allah. Ketika hidupnya susah, ketika dibatasi rizkinya. Ketika sulit dan susah dalam hidupnya, tetap hadir tenang dalam batinnya. Itu bentuk ma'iyatullah. Sehingga tidak terfikir
dalam fikirnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Itulah ma'iyatullah al-khassah. Maka Allah SWT dalam surat Al-Fatah beliau berfirman, Allah berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang menurunkan rasa tenang dalam hati mereka orang yang beriman agar terus mantap imannya, bahkan bertambah mantap. Terakhir, Bapak yang muliakan, tentu kita, saya secara pribadi, Al-Fakir mengingini dan kita semua mengingini agar ma'iyatullah al-khossah itu hadir di sisa-sisa hidup kita, menjelang-menjelang kematian kita yang kita tidak tahu kapan waktunya, kapan saatnya. Kita pingin ma'iyatullah khossah itu membersamai kita sampai akhir hayat kita. Bagaimana caranya? Kalau kita coba kita gali Al-Quran, maka dari sekian banyak ayat Al-Quran, kami ketengahkan tiga tunjuk Al-Quran. Satu di dalam surah An-Nahl ayat terakhir, ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada dua di sini. Syarat yang untuk mendapatkan ma'iyatullah al-khassah adalah takwa, dan yang kedua muhsinun, berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya pada diri sendirinya saja, bukan hanya pada keluarga dekatnya saja, tapi berbuat baik kepada lingkungan, kepada orang lain. Ada dua. Yang ketiga, saya potong ayatnya yang pendek. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat sebelumnya tentang bicara tentang sholat. Apa maknanya nih sabar? Sabarnya di dalam ketakwaan. Sabarnya di dalam melaksanakan ibadah. Sabarnya di dalam mendapatkan kesulitan, musibah, kesempitan, kepayahan. Sabar. Sabar dalam kesenangan, sabar dalam duka, sabar dalam gemerlap, sabar dalam berlimpahnya anugerah rizki, pun sabar dalam keterbatasan rizki. Sabar dalam ibadah, sabar dalam hidup. Inilah kunci memperoleh ma'iyatullah. Dengan sabar tadi, dia akan ridho terhadap apa yang Allah kasih. Dia akan puas apa yang Allah bagi. Meskipun dia berusaha di kemudian hari, di esok hari, untuk lebih giat lagi, ingin mendapatkan yang lebih daripada apa yang didapatkan sebelumnya. Tapi ketika usaha itu telah dilakukan, lalu Allah bagi apa yang menjadi ketentuan Allah, dia pertama akan merasa senang, bahagia, nerima atas apa yang dibagi Allah. Dalam istilah ridho bima qasamallahu lah, dia ridho dengan apa yang telah dibagi oleh Allah. Kesempatan yang singkat di petang hari ini pada khatmil Quran Agung ini, saya mewasiati saya sendiri dan jemaah kami yang muliakan. Kita membutuhkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dalam hidup kita di dunia ini. Karena semoga ketika hadir, Allah menghadirkan ma'iyahnya kepada kita di dunia sehingga kita taat kepadanya, senang melakukan ibadahnya, maka insya Allah ma'iyatullah akan bersama kita sampai kelak nanti dipanggil untuk masuk surganya Allah SWT bersama-sama orang-orang saleh, bersama para aulia, bersama para ambia, bersama para syuhada. Itulah impian, harapan, cita-cita dari seorang yang beriman, yang memperoleh ma'iyatullah ta'ala. Insya Allah. Demikian tadabbur Quran, surah Al-Mujadalah, ayat 7 kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan beri semangat kepada kita untuk menyongsong masa depan kehidupan kita ini yang tersisa ini, hari-hari di masa tersisa ini, dengan semangat untuk menyambut ma'iyatullah. Sini wa yakum taqwallah walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda Rina, mikrofonnya di on kan dulu. Maaf.
dengan ditadabburkannya surat Al-Mujadilah ayat ke-7, Masya Allah. Bagaimana kita untuk bisa meraih ma'iyatullah harus meluaskan kesabaran. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Yang membatasi adalah diri-diri kita sendiri. Maka kita harus meluaskan kesabarnya agar mendapatkan ma'iyatullah yang insya Allah nanti kita akan bersama-sama mendapatkannya dan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah semoga Ustadz selalu sehat dan Amin. diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam Amin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sebelum doa eh, kita dengarkan dulu mungkin ada program-program dari Yasva yang update kegiatan program Yasva dari Ustadz. Mudah-mudahan nanti apa ke depan yang akan menjadikan program-program dari Yasva Matahari, Matahati, Matahari nanti bersinar lagi. Kepada Ustadz, monggo dipersilahkan untuk menyampaikan update kegiatan Yasfa Mata Hati. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa ke depan nanti bulan-bulan Ramadan ini ada kegiatan apa saja. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, makasih. Darina, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang beliau sampaikan, insya Allah di bulan Ramadan ini ada 2 sampai 3 momen atau ada 3 program kegiatan di bulan Ramadan ini berkaitan dengan kegiatan Yashfa Mata Hati. Pertama, Bapak memuliakan seperti biasa, seperti lazimnya di bulan Ramadan, kami mengajak Bapak Ibu memuliakan untuk meluangkan waktu di setiap pagi, seperti biasa di tahun-tahun yang lalu juga, yaitu di setiap pagi, eh, tapi harinya terbatas. Harinya hanya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Setiap pagi pukul 05.30 jam setengah 6 sampai dengan 06.30 itu melalui Zoom kita akan melanjutkan kajian Yashfa mengaji dan mengkaji dari tanggal 1 insya Allah sampai dari tanggal 3 ya. Dari tanggal 3 sampai tanggal 20 insya Allah. Jadi Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat selama eh, di 20 hari pertama di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah sedang kami upayakan, insya Allah di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil, insya Allah kita juga akan mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita. Seperti biasa, guru kita Dr. Minullah, Dr. Syatibi, Dr. Anwar, yang insya Allah beliau memiliki waktu mudah-mudahan di malam-malam eh, ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga nanti akan kami diskusikan dengan tim manajemen Khatmil Quran Yashfa Mata Hati. Apakah kita nanti di Jumat terakhir di bulan Maret, atau di terakhir di bulan Ramadan, di Jumat terakhir bulan Ramadan, apakah kita akan mengadakan Khatmil Quran? Insya Allah nanti yang kelima satu berarti ya, Insya Allah nanti akan diinformasikan. Ini yang berkaitan dengan kegiatan yang baru seperti itu. Terus nanti akan diinformasikan juga insya Allah kegiatan-kegiatan online sebagian berjalan, tetap berjalan, kegiatan I'rab, Al-Quran, bahkan nanti mungkin akan diinformasikan ke grup Tadabbur Quran dan grup-grup yang ada. Kami masih menunggu informasi apakah program masih dalam pembicaraan, program kajian bahasa Arab bagi pemula memasuki periode kedua ini, bahasanya kedua setelah periode pertama tinggal sekali lagi pertemuan kita di hari Senin, insya Allah besok, Senin ini, maksudnya Senin yang pekan ini akan datang. Setelah itu, apakah nanti kita akan melanjutkan kajian tentang jumlah tentang kalimat di bulan Ramadan, ataukah nanti akan apa namanya akan dilanjutkan setelah Ramadan. Nanti akan menunggu konfirmasi dari koordinator Bunda Kina
insya Allah. Itu kegiatan-kegiatan online-nya. Dan yang selanjutnya kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap tim Tadabbur Quran, Khatimul Quran. Dari mulai tadi yang sudah saya sampaikan, Bunda Hajatati Muzaini, Bunda Kinan sebagai host, segenap manajemen, ketua-ketua kelompok, dan yang bertugas di hari ini, Bunda Ustazah Dede, makasih Ustazah. Ustaz Hendra juga sudah berkenan ada menyampaikan di awal doa petangnya, itu. Dan juga kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur yang senantiasa eh, menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan Yashfa, dan ada program besar lagi rencana besar di Yashfa yaitu membebaskan tanah. Dan Alhamdulillah sampai saat ini kami ingin melaporkan kepada Bapak Ibu yang kami muliakan bahwa Yashfa sedang membebaskan tanah seluas 312 meter, 12 meter persegi. Ini kasih pendakiran sudah menyampaikan nih. Kami mengajak kembali kepada Bapak Ibu semuanya atau mengajak keluarga dan teman-teman sebagainya untuk ikut berwakaf tanah untuk kedepannya pembangunan eh, Yashfa, pesantren Yashfa, apakah asrama atau nanti berdasarkan kebutuhan pesantren, karena ini lokasi yang memang apa namanya, bukan hanya strategis di belakang pesantren yang ada sekarang ini, tapi juga memang ini adalah lokasi atau tanah yang masih tersisa karena yang lainnya sudah menjadi perumahan. Jadi silakan Bapak Ibu muliakan yang ingin berwakaf, mungkin sudah nanti juga mungkin akan berwakaf kembali. Ini kalau per meter barangkali berniat 1 meter boleh, tidak 1 meter juga seperti yang dilakukan oleh jamaah Asmaul Husna di bawah koordinasi Bunda Ida, itu setiap 10 orang 1 meter, 10 orang 1 meter untuk sekian kali kelompok eh, berwakaf 1 meter 1 meter sehingga mungkin udah sekian meter. Per meter 3.250.000 Bapak Ibu muliakan. Silakan bisa sampaikan dari rekening Yashfa yang Bapak Ibu barangkali sudah hafal selama ini di 999 830 8310. Kami laporkan sampai hari ini dari 312 meter, lalu kemudian 12 meter yang ada ini oleh pemilik tanahnya diwakafkan. Jadi kita hanya membebaskan 300 meter saja. Dari 300 meter ini, yang totalnya kalau 3.250.000 Bapak yang beliakan, maka tanggungan yang mesti dibayar oleh Yayasan Yashfa totalnya adalah senilai 975 juta rupiah. 975 juta rupiah. Alhamdulillah sampai saat ini sebelum kami laporkan perolehan donasi wakaf 1 bulan terakhir ini, kami telah menyetorkan amanah Bapak Ibu semuanya senilai 350 juta. Alhamdulillah 350 juta. Berarti masih tersisa Bapak yang muliakan itu senilai 625 juta lagi. Jadi kesempatan bagi semuanya, apalagi di bulan Ramadan ini, kali mau menyerahkan sebagian entah dana zakat malnya atau infak atau sedekahnya untuk wakaf tabungan kita. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya donasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu muliakan secara nama-nama ini akan kami sampaikan di bulan ini dari tanggal setelah kita khatim Quran yang lalu, ya, tanggal 27 Januari, dari Bunda Nelti, dari Bunda Ika Safmarani atas nama infak kajian Iqra Al-Quran setiap Kamis, ya. Lalu dari Ibu Indang Hadi Purwanti, lalu dari tidak menyebutkan namanya nih, dari Fliftek Lentera, hmm, gitu. Ini sekali lagi tidak ada namanya. Lalu kemudian dari Widiah Wati Danau, lalu kemudian dari Buddha Ambar Tri Martini atas nama kelompok Anur, yang lalu nih bulan Januari.
Lalu kemudian dari Bunda Siti Wahidah dalam beberapa kali, lalu Bunda Adriza Kamal, adalah, lalu kemudian dari Pak Haji Noviar Mahmud, Mahmud yang setiap bulan juga beliau menjadi wali asuh anak-anak santri. Lalu kemudian Ibu Ivi Anggraini, James Holloway, lalu kemudian Bu Ika Paramita, itu untuk keluarga Haji Untoro. Lalu begitu juga sama dari transferan melalui Fliftech Lentera, gitu ya. Lalu dari ibu-ibu Asmaul Husna, melalui Bunda Ida Farida atau Ibu Farida Alfu Laila, hmm, ini untuk tahap wakaf yang ke-8, ya tahapan yang ke-8. Ya, 8 meter, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Lalu dari Pak Haji Alan, Darlan, lalu Bunda Khuria Cumar, Pak Miseno, Budini, lalu kemudian Bunda Hajatri Utami Rahmat, lalu kemudian namanya Bunda Kurnia Sari di sini tertulis, Bunda Sari, Bunda Susilawati, Bunda Hastuti, lalu Bunda Adiani Safitri atas nama program Quranic Journey, lalu Bunda Jurnelis, Bunda Siti Barkah melalui Bunda Erna, lalu Nabilah Lauziana Gunawan, lalu Pak Afrizal, lalu Pak Ridwan Aulia Utomo, lalu Pak Bapak Surono, Pak Haji Surono, lalu ini inisial ASM, udah ASM, lalu kemudian Bunda Haja Nur Dalita atas nama almarhum Haji Suprapto, lalu juga atas nama apa Haji Syair bin Mudo. Hmm. Lalu kemudian Bu Titi Hendariati, lalu eh, Bunda Kinan atas nama grup Sarfi, lalu lalu kemudian Ibu Bu Ida Farida dari Asmaul Husna untuk program Gerakan Orang Tua Asuh. Hmm. Lalu Bunda Kinan juga untuk program kita, nah, program kita ya, infak untuk dari jamaah program kita. Lalu Bunda Entin Supriyatini, hmm. Lalu kemudian wakaf tanah dari Bunda Siti Wahidah, lalu Bu Nur Qadrati Syaum, lalu Ibunda Inong, lalu eh, almarhum Bapak Abdul Salam bin Hussein ya, Abdul Salam Hussein juga melalui Bunda Inong, lalu Bu Ella Nur Laila, hmm, eh, atas nama Bu Ratu Zainab ya almarhumah untuk Ibu Ratu Zainab almarhumah. Lalu kemudian Bunda Irlinawati ya. Lalu Bunda Ambar atas nama grup penjamaah kelompok Anur, Partai Quran Anur. Lalu kemudian juga Bunda Rini Suwardi eh, untuk kelompok Khatmil Quran Ar-Rahmah. Lalu Bunda Deza eh, Sofia, Bunda Deza Sofia. Lalu kemudian tadi yang terakhir sekali dari transfer melalui Bunda Kinan, yaitu atas nama Bunda Rasmi Widyarani. Bunda Rani. Termasuk juga yang cash yang disampaikan oleh jamaah pengajian dari Komplek Perumahan BMR Tangerang. Tuh, Bapak Ibu muliakan, moga-moga apa yang diinfakkan tadi diterima oleh Allah. Total yang diterima sampai dengan saat ini itu totalnya 61.013.610,85. Nah, kami merencanakan, menjanjikan kepada pemilik tanah, inginnya kami ingin menyampaikan pada bulan ini, bulan awal Maret ini, senilai 100 juta. Begitu, sudah tersedia 61 juta, barangkali ibu-ibu atau keluarga ada yang berkenan untuk kali berwakaf, menggenapkan kami untuk bulan ini terhitung atau terbilang kekurangan untuk sampai 200 juta adalah senilai 39 juta rupiah. Mudah-mudahan setiap rupiah yang dikirimkan kepada kami, semoga itu menjadi catatan hanya Allah yang Maha Tahu dan melipat gandakannya, dan insya Allah menjadi
bekal kita sampai akhirat nanti. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, da'afallahu ujurakum. Semoga Allah melipat gandakan pahala untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian saya kira untuk laporan kegiatan dan laporan perkembangan wakaf tanah Yayasan Yashfa. Untuk itu kami kembalikan ke Bunda Rina. Monggo, Bunda Rina. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah berikan rezekinya sehingga bisa melunasi apa-apa yang akan dimiliki oleh Yasfa Mata Hati Amin. dengan perkembangan yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Amin Ta'ala. ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz tentang Ya, sama-sama. update-nya di Yasfa Mata Hati. Semoga Allah mudahkan semuanya. Allahumma amin. Kemudian doa Khatmil Quran sebelum doa Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya guru kita akan melengkapi dan menyempurnakan majelis ini dengan doa Jumat petang, di mana nanti di sela-sela berdoa akan disediakan waktu beberapa menit bagi kita agar kita juga ikut berdoa sesuai dengan keinginan apa yang menjadi harapan bagi pribadi-pribadi kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam acara ini dengan doa-doa ini. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan doa-doa kita. Amin ya Pada rabbal alamin. Ustadz dipersilahkan. Fadl, Ustadz. Baik, Mohon izin syukurlah. dulu Ustadz. Ya, Maaf Ustadz, mohon izin kami mengingatkan bahwa untuk mengirim Al-Fatihah kepada almarhumah baik. Ibu Mutia Daud. Beliau sudah 2 kali menjadi petugas acara kita Betul, Ibu. sebagai pemandu zikir petang pada Hotmail ke-24 dengan ke-37. Beliau meninggal pada hari Rabu tanggal 19 Februari. Betul, insya Allah. Terima Baik, kasih. makasih sudah mengingatkan, Bapak yang muliakan. Sebelum kami menutup dengan doa, izinkan kita semuanya mengirimkan Fatihah untuk Ustazah Bunda Mutia Daud yang beliau wafat di beberapa hari yang lalu. Kita sudah tahu dari grup kita. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita sampaikan beliau. Selain itu juga untuk keluarga besar Yashfa, anggota Khatmil Quran, Bapak Haji Untung Budiono, itu juga ada, saya terlupa ada ibu kita yang jamaah Khatmil Quran juga udah agak lama beliau wafat. Jadi kita ingin mentradisikan di kesempatan berikutnya bahwa kita ingin mengirimkan secara khusus Fatihah bagi jamaah anggota Khatmil Quran yang telah berpulang ke rahmatullah. Itu Jadi akan tanam. insya Allah dari sekitar ke depan. Dan juga meskipun ini bukan anggota jamaah Khatmil Quran kita, itu guru sebagian kita semuanya, Bapak Dr. Kiai Haji Nafis Qurtubi, yang guru kami, yang beberapa hari, mungkin 2 pekan lalu yang mendahului kita. Dan juga untuk orang tua kita semuanya yang telah mendahului keluarga kita, yang juga telah mendahului, yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan Ustazah Eni, Ustazah Noi, Om Bagus, dan jamaah atau keluarga daripada manajemen dan semua keluarga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT, yang sedang punya hajat disampaikan hajatnya oleh Allah SWT, yang sedang punya masalah dimudahkan masalahnya Allah Ta'ala. Untuk itu bi barakatil Fatihah kita sampaikan semoga Allah ijabah doa kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا كريم يا معبود يا مجيب السائلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك ربنا لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك لك الحمد قبل الرضا لك الحمد بعد الرضا لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا
اللهم نحمدك ونستعينك ونستهديك ونتوب ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن. اللهم زين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang berkumpul di petang hari ini, ya Allah, dalam rangka untuk menghatamkan, dalam rangka untuk berdoa menghatamkan apa yang telah kami baca. Bermohon kepadamu, ya Allah, agar setiap bacanya yang kami baca, setiap hurufnya, setiap katanya, setiap juznya, setiap suratnya, ya Allah, Kau abadikan pahalanya untuk kami dan untuk orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa pada kami, ya Allah. Para guru-guru Al-Quran kami, ya Allah. Ya Amin. Allah, jadikan Al-Quran yang telah kami baca menjadi penerang hati kami, menjadi penyejuk hati kami, menjadi pelepas segala kesusahan kami. Mendatangkan keberkahan kami, ya Allah, keberkahan untuk keluarga kami, keberkahan bagi diri kami, ya Allah, keberkahan pada apa saja yang telah Kau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami, ya Allah, anak-anak cucu-cucu kami, ya Allah, adalah orang-orang yang menyenangi Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, senantiasa menghiasi bibir dan lidah kami, membasahi lidah bibir kami dengan ayat-ayat dan firman-Mu, ya Allah. Sehingga Al-Quran yang kami baca, yang kami khatamkan ini, ya Allah, menjadi teman kami di dunia, menjadi penenang kami dan teman kami di alam kubur kami, akan membimbing kami kelak, ya Allah, ke dalam surga-Mu, ya Allah. Allah majalil Quran Rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa qaidana wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Allahumma innaka ta'lamu alaniyatana wa sirrana, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui segala apa yang ada pada diri kami. Tidak ada yang rahasia di hadapan-Mu, ya Allah. Maka inilah keadaan kami, ya Allah. Aku serahkan kepada, maka berikanlah kepada kami, ya Allah, yang terbaik untuk masa depan kami, ya Allah. Apa-apa yang telah Engkau tetapkan untuk kami berupa keburukan, ya Allah, maka dengan rahmah-Mu, ya Allah, maka dengan rahim-Mu, ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau maha menguasai, Engkau maha menentukan, maka tentukanlah untuk kami kebaikan di masa depan kami, ya Allah. Dan jika Engkau ketentukan untuk kami kebaikan di masa depan, maka teguhkanlah itu, ya Allah, tetapkanlah untuk kami dan keluarga kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Tidak harapan yang terindah dalam hidup kami, bahwa kami kelak nanti, ya Allah, di akhir masa hidup kami, di akhir ajal kami, ya Allah, Engkau perkenankan kepada kami dan keluarga kami, ya Allah, untuk bisa dan mampu melafadzkan kalimat tauhid yang menjadi harapan, idaman, impian setiap muslim. Bukankah Rasulmu cintaan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapan hidupnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka jadikan kami dan keluarga kami, ya Allah, orang-orang yang mampu kelak di akhir hidup kami. Kau mampukan, kau mudahkan lidah bibir kami ini, ya Allah, untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Meski sakaratul maut sangat berat bagi kami, tapi dengan rahmat-Mu, ya Allah, ringankan sakaratul maut untuk kami. Mampukan kami mengucapkan kalimat tauhid itu di akhir hidup kami, ya Allah. Allahumma yassir umurana, ausil amalana, balligh maqasidana, waqti hajatina. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Mudahkan urusan anak cucu kami, ya Allah. Birahmatika ya rahman rahimin. Ya Allah, bersama kami di petang hari ini, orang-orang yang saleh, orang yang menyediakan waktunya untuk bersama-sama dalam majelis Al-Quran. Seperti ya hadis Nabi SAW sabdakan,
Siapa berkumpul dalam satu majelis menyebut namamu, membacakan firman-Mu ya Allah, maka Engkau pun akan sebut mereka itu di kalangan malaikat-malaikat-Mu ya Allah. Maka jadikan itu adalah kami dan saudara-saudara kami yang hadir di petang hari ini ya Allah. Dan saudara kami yang hadir di petang hari ini ya Allah, bermohon kepadamu, maka Engkau yang maha rahim, yang maha menjawab segala kebutuhan, segala kehendak, segala apa yang menjadi kebaikan kami di masa kini dan masa mendatang. Terimalah doa kami dan mereka. Bapak yang muliakan, kini saatnya sampaikan doa harapan Bapak yang muliakan. Semoga kiranya Allah SWT menjawab doa doa kita semuanya. Silakan. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma innana fuqara fa'aghnina. Ya Allah, sungguh-sungguh kami adalah orang-orang yang fakir. Maka cukupkanlah dan kayakanlah hati kami. Ya Allah. Allahumma innana du'afa. Ya Allah, kami menyadari kami adalah orang yang lemah. Lemah dalam segala hal. Lemah fisik kami, lemah hati kami, lemah semangat kami dalam mengingatmu ya Allah. Kuatkanlah kami. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami, kuatkan kami ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, beribadah sebaik-baiknya kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustadz atas doa-doanya. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa-doa kita semua. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa dijadikan hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Baiklah, untuk acara terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah, selesai sudah seluruh rangkaian acara pada petang hari ini. Atas nama tim manajemen Tadabbur Quran, kami mohon maaf apabila ada kekurangan pada penyelenggaraan kami dan juga atas khilaf dan dari lisan-lisan kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan lahir batin dunia akhirat dan sama-sama kita mari kita sama-sama kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Benar ikan. Ya. Terima kasih. Sehat selalu.